Baik, dalam kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan risiko dalam investasi terkait perhitungannya. Jadi cakupan pembahasan kita ada overview terkait dengan risiko, ada metode CAPM yaitu metode perhitungan, ada estimasi beta, ya ini yang kita bahas intinya, ada pengujian CAPM, dan juga nanti ada APT atau Arbitrage Pricing Theory. Yang pertama, untuk overview, model dapat digunakan sebagai alat untuk memahami suatu permasalahan yang kompleks dalam gambaran yang lebih sederhana. Jadi kita perlu model, yaitu model persamaan, intinya model persamaan untuk menghitung bagaimana risiko itu dapat digambarkan secara spesifik. Untuk memahami bagaimanakah penentuan risiko yang relevan pada suatu aset dan bagaimanakah hubungan antara risiko dan return yang diharapkan, diperlukan suatu model keseimbangan, yaitu di mana model tersebut menghubungkan risiko return aset ketika pasar dalam kondisi keseimbangan. Jadi risiko dan return itu akan terhubung, bertemu. Titiknya itu di mana? Itu yang akan kita cari. Nah, kalau kita lihat, dua model keseimbangan ada CAPM dan APT. Yang pertama ada CAPM, adalah model hubungan antara tingkat return harapan atau expected return dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. Jadi kita mempertimbangkan kondisi pasarnya itu seperti apa. Pada masing-masing aset dihitung secara keseluruhan dalam portofolio. CAPM dibangun di atas fondasi teori portofolio Markowitz. Kemarin kita sudah menyinggung beberapa teori dari Markowitz. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, yang intinya portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. Jadi akan kita gambarkan nanti dalam sebuah kurva di mana sih letak tingkat return yang optimal antara return dan risiko. Letak perpotongannya itu di mana pada sebuah kurva. CAPM diperkenalkan secara terpisah oleh Schwartz, Liner, dan Musin pada pertengahan 1960-an. Itu sudah lama. Asumsi model CAPM ini, investor akan mendiversifikasikan portofolio dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio yang efisien. Semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Probabilitas kemarin tingkat kemungkinan terjadi. Semua investor memiliki periode waktu yang sama. Semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko. Tidak ada biaya transaksi, pajak, pendapatan, dan inflasi. Terdapat banyak sekali investor, sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Semua investor adalah price taker. Pasar dalam keadaan seimbang. Jadi kondisi-kondisi ini menggambarkan asumsi CAPM ini dapat dilakukan, modelnya dapat diterapkan. Nah, kalau kita gambarkan pada grafik, kondisi pasar yang seimbang itu seperti apa? Yaitu semua investor akan memilih portofolio pasar yang berada di sepanjang kurva efisien frontier. Nah, kalau teman-teman lihat, ada slope-nya yang ini garis lurus, motong ini. Dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M. Nah, ini pertemuan antara return dan risiko. Jadi yang paling optimal itu yang titik M ini. Meskipun yang lebih tinggi itu bisa di titik E atau yang terendah jadi titik A. Cuman yang paling optimal itu pertemuannya di M. Jadi yang Anda kalau investasi portofolio yang optimal, bukan maksimal. Maksimal tentu tingkat risikonya rendah. Kalau optimal berarti tingkat risiko rendah dan tingkat keuntungan juga cukup tinggi. Ada portofolio pasar. Portofolio pasar
portofolio pada titik M, portofolio pasar akan selalu terdiri dari semua aset berisiko dan merupakan portofolio aset yang optimal. Dengan demikian, risiko portofolio pasar hanya terdiri dari risiko sistematis atau risiko yang tidak dapat dihilangkan atau didiversifikasi. Secara umum, portofolio pasar dapat diproksi dengan nilai indeks pasar seperti IHSG atau LQ45. Jadi IHSG LQ45 itu adalah sebuah indeks dari sebuah harga saham. Nah, itu bisa diakumulasi sebagai kondisi pasar. Selanjutnya, garis pasar modal. Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return yang diharapkan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Pasar seimbang itu berarti tadi kondisinya semua orang, investor bisa mengakses informasi, bisa meminjam atau bisa meminjamkan. Jika kurva efisien frontier pada gambar 6.1 yang tadi dihilangkan dan titik M sebagai portofolio aset berisiko yang optimal diambil, maka kita akan mendapatkan garis R-L yang merupakan garis pasar modal atau CML seperti disajikan pada gambar M.2. Yang kalau kita hilangkan tadi, maka akan ketemu risiko portofolio pasar tadi di sini. Ya kan berarti yang expected return premi risiko portofolio pasar kan yang sistematis, yang tidak sistematis yang di atasnya berarti. Maka TDM-nya yang di sini. Perpotongan antara E dengan beta. Risiko dengan expected return. Maka ini garis CML-nya, capital market line. Nah, ada juga slope kemiringan. Untuk mengukur yang garis ini, yang ML ini, kita ada rumusnya, kemiringan slope namanya, menunjukkan harga pasar risiko market untuk portofolio efisien atau harga keseimbangan risiko di pasar. Slope CML dapat dihitung dengan, ini rumusnya, E dari RM dikurangi R, F dibagi risiko, sama dengan slope CML. Slope CML mengindikasikan tambahan return yang disyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio. Jadi ketika terjadi kenaikan risiko, Anda seharusnya mengklaim kenaikan expected return-nya. Jadi kalau risikonya naik, berarti return-nya harusnya juga naik. Contohnya, dalam kondisi pasar yang seimbang, return yang diharapkan pada portofolio pasar adalah 15%, dengan deviasi standarnya 20%, tingkat return sebesar 8%. Maka slope CML-nya ketemu, kita kurangi dulu E-nya, expected return-nya, 15% adalah 0,15 dikurangi 8% atau 0,08 dibagi 20% atau 0,20, maka ketemu 0,35. Persamaan CML. Dengan mengetahui slope CML dan garis intercept atau RF-nya, maka kita dapat membentuk persamaan CML menjadi, jadi kalau kita mau mencari garis intercept-nya, yang E-nya, yang berarti yang garis yang ke atas, bisa menggunakan rumus ini, yang mana ada deviasi standar portofolio, deviasi standar yang ditentukan. Ada juga tingkat return aset yang beresiko dan tingkat return dari yang diharapkan, tingkat return dari portofolio pasar. Penjelasan mengenai CML. Garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset berisiko dan aset bebas risiko. Portofolio M merupakan portofolio yang terdiri dari aset berisiko atau disebut dengan portofolio pasar. Sedangkan titik RF merupakan pilihan aset bebas risiko. Kombinasi atau titik portofolio di sepanjang garis RF min M merupakan portofolio yang paling efisien yang bagi investor.
Jadi kalau Anda mencari tingkat risiko yang paling optimal dengan tingkat expected return yang optimal itu di mana? Ya, di sepanjang garis yang sudah kita hitung tadi. Swap JML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Artinya, investor hanya akan mau berinvestasi pada aset yang berisiko jika mendapatkan kompensasi berupa return harapan yang lebih tinggi. Jadi, kita mengasumsikan bahwasanya investor adalah orang yang mau mengambil risiko, sehingga risiko tinggi, ekspektasi return-nya juga tinggi. Nah, penjelasan mengenai ML. Berdasarkan data historis, adanya risiko akibat perbedaan return aktual dan return harapan bisa menyebabkan swap CML negatif. Swap negatif terjadi bila tingkat return aktual portofolio pasar lebih kecil dari tingkat keuntungan bebas risiko. Nah, ini kurang bagus. Garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return harapan untuk setiap risiko portofolio yang berbeda. Jadi bagaimana kita memilih aset yang menghasilkan swap CML yang positif. Karena kalau tingkat return aktual portofolio pasarnya lebih kecil dari keuntungan bebas risikonya, maka ya nanti rugi. Garis pasar sekuritas atau SML. Garis pasar sekuritas adalah garis hubungan antara tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. Jadi kita sudah masuk bersinggungan bagaimana expected return dengan risiko sistematis atau beta namanya. SML dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu aset individual pada kondisi pasar yang seimbang. Sedangkan CML dapat dipakai untuk menilai tingkat risiko atau tingkat return harapan dari suatu portofolio yang efisien pada tingkat risiko tertentu. Jadi ini kalau kita mencari beta atau mencari expected return yang ada betanya, maka kita menggunakan yang ini rumusnya. Expected return yang menggunakan beta. Dan untuk mencari beta rumusnya yang ini, yang bawah. Nah, kalau kita gambarkan SML, garis pasar sekuritas, maka aset risiko lebih kecil daripada pasar, aset yang risikonya lebih besar daripada pasar. Pada gambar 6.3, risiko sekuritas ditunjukkan oleh beta, yang menunjukkan sensitivitas return sekuritas terhadap perubahan return pasar. Jadi beta ini menggambarkan tingkat sensitivitasnya terhadap perubahan risiko pasarnya. Jadi ketika risiko pasar berubah, maka returnnya juga akan berubah. Return sekuritas yang disyaratkan berdasarkan hubungan dengan return dengan beta, maka komponen penyusunan required rate of return terdiri dari tingkat return bebas risiko dan premi risiko. Jadi tingkat expected return yang diterima itu dicari dari tingkat return bebas risiko dengan premi risiko. Jadi yang return yang mengandung risiko dan return bebas risiko. Secara matematis hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ini. Jadi kita menggunakan K atau tingkat risiko aset bebas risiko dengan premi risiko sekuritas. K ini adalah tingkat return yang disyaratkan investor pada sekuritas. Jadi contohnya ini, kalau kita ngomongin rumus sepertinya mungkin agak bingung. Jadi lebih masuk kita sudah membahas contoh. Diasumsikan beta saham PT Gudang Garam adalah 0,5. Betanya 0,5. Dan tingkat return bebas risiko adalah RF 1,5%. Tingkat return pasar diharapkan diasumsikan sebesar 2%. Dengan demikian, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan investor untuk PT Gudang Garam adalah, jadi kita masukkan, jadi yang persentase tadi dibulatkan nominalnya, jadi 0,015 plus betanya 0,5 dikali 0,02 dari 2% dikurangi 0,015. Maka ketemu 1,75. Jadi tingkat return yang diharapkan dari pasar, portofolio pasarnya adalah 1,75. Jadi kalau kita berinvestasi minimal kita mendapatkan return 1,75%. Ini yang kita gambarkan.
menilai sekuritas yang undervalue atau overvalue dengan menggunakan SML. Secara teoritis, harga sekuritas seharusnya berada pada SML karena titik-titik pada SML menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu. Jika tingkat return harapan tidak berada pada SML, maka sekuritas tersebut undervalue atau overvalue. Kalau sekuritas yang undervalue atau overvalue itu terlihat pada sekuritas A terletak di atas SML. Jadi yang kalau SML berarti nilainya lebih atas, makanya over. Kalau di bawah SML maka namanya under atau di bawah harga. Ini contohnya. Anggap tingkat return bebas risikonya sudah 10%. Tingkat harapan pasar adalah 18%. Jika saham YUY mempunyai beta 0,8, berapa return yang disyaratkan? Ketemu 16,4. Yang kedua, menghitung beta. Beta ketemu 1,25. Koefisien beta dalam JAPM adalah jumlah risiko dari suatu saham yang dikontribusikan untuk portofolio pasarnya. Jadi saham dengan deviasi standar tinggi akan mempunyai beta yang tinggi pula. Oleh karena itu, saham dengan stand-alone tinggi akan mengkontribusikan banyak risiko untuk portofolio. Jadi begini, kalau kita memilihkan portofolio kan gabungan dari beberapa aset investasi. Kalau satu aset investasi atau aset tunggal itu memiliki risiko yang tinggi, maka ketika kita masukkan portofolio, maka bobot dari risiko itu juga lebih tinggi daripada aset yang lain. Jadi dalam CAPM ini kan nanti kita menghitung sesuai dengan proporsinya. Kita mengukur volatilitas suatu saham relatif dengan saham rata-ratanya. Jadi estimasi beta ini untuk mengestimasi besarnya koefisien beta digunakan market model atau return sekuritas, kita mengukur R-nya. Dan A itu intercept-nya, dan beta itu menggambarkan slope. E menggambarkan error. Jadi market model bisa diestimasi dengan meregresi return sekuritas yang akan dinilai dengan return indeks pasar. Jadi kalau kita tidak mau pusing mengukur beta dengan rumus tadi, maka kita bisa menggunakan aplikasi atau SPSS atau meregresi, atau juga mungkin bisa menggunakan Excel juga. Regresi tersebut akan menghasilkan nilai intercept dan beta atau slope. Jadi kita akan mengukur setelah intercept dan slope-nya. Nah ini contoh pengestimasian beta. Investor mempunyai data return saham namanya UUU dari return pasar selama 5 bulan terakhir sebagai berikut. Tabel berikut akan digunakan untuk mempermudah perhitungan. Jadi ini return saham dan return pasarnya. Kalau return deviasi standar, deviasi kuadrat. Jadi kita cari dulu. Maka berdasarkan tabel di atas perhitungan dapat dibuat rata-rata returnnya, variance return, deviasi standar, rata-rata return pasarnya, variasi return pasar, deviasi standar. Maka kovariannya ketemu 0,034625. Contoh pengestimasian kita dengan menggunakan persamaan. Ini yang tadi rumus yang sudah di-spill di depan. Beta UU dapat dihitung 1,23. Jadi kita butuh nilai dari kovarian dulu. Sedangkan intercept, jadi kita ketemu, slope-nya ketemu, maka kita mencari intercept-nya. Intercept didapatkan dari nilai beta tadi juga. Maka akan ketemu 0,059. 0,17, 0,15 didapatkan dari sini ya.
return saham dan return pasar. Analisis dengan model excess return. Jadi persamaan regresi market modal dapat dimodifikasi menjadi seperti ini rumusnya. Meneruskan contoh saham UU tadi, anggap return exercise-nya RF bisa 5%, maka return saham dan return pasar dapat diubah menjadi seperti tabel ini. Jadi 0,35. Jadi return pasarnya 0,25. Apabila menggunakan regresi linear sederhana, print out SPSS pada gambar hasilnya 1,2366607. Ya, yang ini 1,237. Ini dibulatkan dari 1,2367. Yang ini. Jadi kalau teman-teman lihat output dari regresi juga bisa menggunakan SPSS. Faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan estimasi beta. Estimasi beta tersebut menggunakan data historis. Hal ini secara implisit berarti bahwa kita menganggap apa yang terjadi pada beta masa lalu akan sama dengan beta masa depan. Jadi kelemahannya seperti ini. Kelemahannya juga kenapa tidak bisa akurat 100%? Karena data kita itu menggunakan data lampau. Sedangkan kondisi masa depan itu belum tentu sama dengan kondisi lampau. Garis karakteristik dapat dibentuk oleh berbagai observasi dan periode waktu yang berbeda. Dan tidak ada satupun periode dan observasi yang dianggap tepat. Dengan demikian, estimasi beta untuk satu sekuritas dapat berbeda karena observasi dan periode waktunya digunakan berbeda-beda. Jadi, kalau kita mengobservasi 5 tahun sebelumnya dengan 5 tahun ke depan itu mungkin akan berbeda hasilnya. Nilai dari intercept dan slope yang diperoleh dari hasil regresi tersebut tidak terlepas adanya error. Error ini maksudnya adalah kemungkinan ketidaktepatan, sehingga bisa jadi estimasi beta tidak akurat karena intercept dan slope, konstanta dan beta tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Jadi tergantung dari datanya juga. Kalau datanya salah, nanti pengukuran kita juga akan salah. Nah, beta portofolio, contoh diketahui informasi tersebut. Tentukan return harapan, expected return dari suatu portofolio, dilihat dari betanya. Nah, kalau kita mencari portofolio, berarti 0,4 ini dilakukan dari 40%. Kalau 0,10, ya dari ini, return harapan. Kalau 0,3 ini juga, ini persentase-persentase ini. GG 10%, 20, HH, II 30, 0,3. Maka akan ketemu. Kalau beta portofolionya ya sama seperti ini tadi. Sesuai dengan beta portofolio individual. Kita masukkan. Pengujian CAPM, kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan mengenai CAPM adalah risiko dan return berhubungan positif. Artinya semakin besar risiko maka akan semakin besar pula returnnya. Ukuran risiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi risiko sekuritas terhadap portofolio, risiko portofolio. Jadi begini, pada umumnya yang terjadi adalah ketika risiko tinggi, maka returnnya juga tinggi. Nah, kalau misalkan teman-teman investasi, terus ditawari return tinggi, tapi risikonya rendah, itu harus dilihat, hati-hati, dianalisis. Apakah benar? Yang kedua, risiko portofolio itu ditentukan dari risiko tunggal. Jadi kalau risiko portofolionya itu nggak bisa kita menentukan dipukul rata, tidak bisa. Tapi sesuai dengan risiko asli dari yang dibawa risiko aset-aset tunggal. Jadi pengujian CAPM dapat menggunakan rumus seperti ini. Jika CAPM valid, maka nilai A1 akan mendekati nilai rata-rata return bebas risiko selama periode pengujian, dan nilai A2 akan mendekati rata-rata premi risiko pasar selama periode tersebut.
Ada teori penetapan harga arbitrase atau APT. Salah satu alternatif model keseimbangan selain CAPM adalah APT. Estimasi return harapan dari suatu sekuritas dengan menggunakan APT tidak terlalu dipengaruhi portofolio pasar, seperti halnya dalam CAPM. Jadi perbedaannya sangat besar kalau CAPM menggunakan portofolio pasar, tapi kalau APT tidak. Pada APT, return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar, karena adanya asumsi bahwa return harapan dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko lainnya. Kenapa berbeda? Karena dasar yang digunakan dalam APT dan CAPM itu berbeda. Faktor-faktor yang dimasukkan dalam mempengaruhi risiko itu berbeda. Kemarin kan kita sudah membahas bahwa yang menentukan risiko itu berbeda-beda. Sehingga dalam CAPM dan APT itu masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda karena sumber risikonya yang digunakan berbeda. APT didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Faktor-faktornya bisa ditentukan dari karakteristik. Yang pertama, masing-masing risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham di pasar. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return harapan. Pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar. Jadi, mempengaruhi return pasarnya, mempengaruhi return harapan juga, tapi faktor tersebut belum tentu dapat diprediksi oleh pasar. Ini contoh rumusnya. Tapi untuk perhitungannya kita cukup di CAPM saja ya. Pada dasarnya, CAPM merupakan model APT yang hanya mempertimbangkan satu faktor risiko, yaitu risiko sistematis pasar. Jadi kalau CAPM itu hanya berfokus pada risiko sistematis pada pasar, tapi kalau APT tidak. Dalam penerapan model APT, berbagai faktor risiko bisa dimasukkan sebagai faktor risiko. Ini. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan perhitungan beta dalam risiko. Kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Silakan.